Bab 31-40. Ikan itu telah berubah menjadi roh naga. Kamu tidak pernah bisa membayangkan bahwa kamu akan membayar harga setinggi itu karena merampok roti kukusku. Di bawah laut, Wang Xian mendengar percakapan mereka dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, semua ikan di seluruh daerah penangkapan ikan hanyalah ikan yang dia kendalikan di belakangnya. Wang Xian membuka mulutnya dan sedikit mengibaskan ekornya, seperti anak panah yang tajam. Kemanapun ia lewat, ratusan ikan dengan mudah tertelan. Ekstrak 0,09 Longqi. Roh naga telah mencapai 10.000 dan berevolusi menjadi naga 3 tingkat. Saat ini, Wang Xian merasakan roh naga yang kuat memenuhi tubuhnya, memperkuat tubuhnya. Sisik naga di tubuhnya terlihat lebih kokoh dan memancarkan kilau kemasan. Sepasang cakar naga lebih kuat, dan setiap cakar mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Tubuhnya lebih besar, dengan 2 janggut megah di kedua sisinya. Nama, ras Wang Xian, Teran, dapat mengubah naga. Level 3. Roh naga, 1.100.000. Kekuatan magis, penguasa Sui, penguasa lebih rendah dari level akuarium mereka sendiri. Makhluk fagositik mengekstraksi naga ki. Keterampilan, naga ilahi berubah. Level 3, sekarang kekuatan tubuhmu, meskipun terkena peluru, tidak ada masalah. Itu sebuah pertanyaan, tapi setelah penelitianku, orang yang menjadi manusia jauh lebih lemah daripada naga. Wang Xian berkata dalam bukunya Jantung. Tadi malam, dia mendemonstrasikan bahwa sisik naga di tubuhnya tidak akan memiliki bekas apapun meskipun membentur batu. Dalam bentuk manusia, kekuatannya sekitar 2 kali lebih lemah dibandingkan dalam bentuk naga. Wang Xian sekarang hanya dengan kekuatan tubuhnya, dapat dengan mudah menahan peluru pistol, dan bahkan beberapa senjata yang lebih kuat dapat menahannya. Ada beberapa ribu ikan terakhir yang telah ditelan dan tidak ada yang tersisa. Tubuh Wang Xian bergerak, dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Hanya dalam 5 menit, dia melahap sisa ikan di seluruh tempat pemancingan. Sejauh ini, tidak ada ikan di seluruh wilayah penangkapan ikan, dan semuanya punah. Di atas perahu nelayan, Li berdiri di atasnya dengan wajah hitam. Tubuhnya bergetar dan suaranya bergetar, lanjutkan pencarian, lanjutkan. Bagaimana mungkin tidak ada ikan? Bagus, bos. Para pekerja di kapal nelayan menyeka keringat dingin di kening mereka. Baru saja, dia telah menebar lebih dari 20 jaring, namun tetap tidak menangkap seekor ikan pun, yang terlihat sangat aneh. Di daerah penangkapan ikan minimal 300 ton, bagaimana bisa tiba-tiba tidak ada ikan? Menabrak, jaring dilempar ke tempat pemancingan lagi, dan pemandangan yang sama muncul. Jaring kosong ditarik keluar. Melihat pemandangan yang sama, Li merasa kedinginan. Tuan Li, bukankah Anda mengatakan bahwa ada 300 ton ikan di tempat pemancingan Anda? Mengapa sekarang memancing? Ya, Tuan Li, kami akan bekerja sama untuk melihat ikan Anda, tapi sekarang. Pada saat ini, sekelompok orang asing di perahu nelayan mengerutkan kening dan memandang Li dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Sekarang tidak ada ikan, bagaimana cara bekerja sama? Li selalu mendengar perkataan mereka, wajahnya muram dan hampir berdarah, dan jantungnya bergetar hebat. Tahukah Anda, dia membeli tempat pemancingan ini dengan pinjaman 20 juta yuan. Mulai dari penyewaan tempat pemancingan hingga renovasi benih ikan dan pakan ikan, total investasi telah dilakukan sebesar 20 juta yuan. Sekarang dia menebusnya dengan banyak uang. Kini, ikan di seluruh daerah penangkapan ikan telah menghilang. Hilang begitu saja, hal ini tentu menjadi pukulan telak baginya, bahkan menghadapi krisis kebangkrutan. Jika Anda menggunakan jaring besar untuk menangkap ikan untuk saya tidak percaya 300 ton ikan akan hilang tanpa alasan apapun. Li Zong tidak menjawab kata-kata sekelompok orang asing, dan berkata dengan wajah muram. Para pekerja di kapal melihat wajah bosnya, dan hatinya juga ketakutan. Dia segera memanggil semua pekerja. Tangkap dengan purse sen yang besar. 3 perahu nelayan memasuki tengah tempat penangkapan ikan, dan sebuah jaring cincin besar mulai menangkap ikan di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, terik matahari menggantung di atas kepala. Kepala Li dipenuhi keringat, dan pria parubaya di sampingnya dengan hati-hati menyerahkan handuk kertas. 3 perahu nelayan mulai menangkap ikan dan pukat cincin ditarik dengan cepat. Namun tetap tidak ada ikan, seolah-olah seluruh tempat pemancingan benar-benar kosong,
bahkan benih ikan pun tidak ada. Ayo pergi. Gelombang putih hanya membuang-buang waktu berhari-hari. Ayo pergi. Ini bukan perjalanan yang menyenangkan. Nanti, jika ini bukan tempat pemancingan yang memenuhi syarat, sebaiknya kita tidak bekerja sama dengannya. Sekelompok orang asing yang berdiri di tepi tempat pemancingan menggelengkan kepala dan melihat pada Tuan Li dengan dingin, dan berbalik untuk berjalan keluar satu persatu. Bagaimana? Bagaimana bisa begitu? Li selalu melebarkan matanya dan bergumam di tempat pemancingan dengan hanya air laut di mulutnya. Dia kesurupan, tubuhnya gemetar dan dia jatuh ke tanah sembarangan. Tuan Li, Tuan Li. Satu sisi dari Parubaya mengeluarkan seruan, dan dengan cepat membantu Tuan Li berdiri. Sudah berakhir, sudah berakhir. Li selalu duduk di tanah, wajahnya terus berubah. Tuan Li, kita bisa memulai dari awal lagi. Jangan berkecil hati. Parubaya di satu sisi bingung dengan cara yang nyaman. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Pinjaman sebesar 20 juta yuan akan dibayar kembali tahun ini. Kecuali semua asetnya dijual, jika tidak. Presiden Li duduk di sana dengan mata kosong. Leng-leng-leng Parubaya di satu sisi juga terdiam. Jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan dirimu sendiri. Dari tempat pemancingan, Wang Xian memandang Tuan Li yang duduk di tepi pantai dengan tatapan dingin di matanya. Bentuk tubuh sekitar 2 meter memancarkan momentum yang kuat, di pintu keluar lokasi jaring baja, gelombang cakar naga, langsung merobek celah besar untuk mengebor. Dia sekarang sangat cepat di laut, bahkan hiu pun jauh lebih lambat darinya. Di lautan, satu-satunya ikan yang lebih cepat darinya mungkin adalah ikan tombak dan ikan todak. Saya pikir akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk meningkatkan ke level 3. Sekarang benar-benar tidak terduga, saatnya membeli makanan laut dan kembali ke sekolah untuk piknik. Suasana hati Wang Xian sangat baik, kenaikan kelas, ditambah kartu bank lebih dari 10 juta, membuatnya sangat bahagia. Satu-satunya hal buruknya adalah, dia sedikit lapar sekarang. Saat berenang ke laut, ia menangkap 3 ekor lobster dan beberapa rajungan. Dia datang ke pantai. Gelombang-gelombang gelombang 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 gelombang. Merasa berteman baik, pilih rekomendasi kulit putih. Jika ada tiran lokal yang memberi hadiah, lebih baik taruh mangkuk, haha. Selain itu, penulis disarankan untuk menyelesaikan karya yang luar biasa. Saya bisa menjadi ikan untuk memastikannya indah dan indah. Keluar dari laut, Wang Xian mengenakan pakaiannya. Levelnya telah ditingkatkan ke level 3. Tubuhnya memancarkan kekuatan naga cahaya yang tak terlihat, tubuh langsing dan sosok sempurna. Seluruh kulit telah diperkuat oleh naga Qi, putih dan tanpa cacat. Wajah Wang Xian menunjukkan senyuman tipis. Dia mengulurkan dan menemukan tali untuk mengikat semua lobster dan rajungan. Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Wang Xian mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan kuat di tubuhnya, dan berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya. Sangat mudah untuk naik taksi di sebelah resor Siayang. Dia berjalan ke pintu resor. Sore hari, saat langit masih cerah, Wang Xian melihat cuaca. Mungkin suatu hari nanti aku bisa menutupi hujan dengan awan. Wang Xian berpikir diam-diam, dia tertawa dan datang ke depan resor Siayang. Di depan gerbang resor terdapat air mancur besar yang dihiasi pepohonan di kedua sisinya, membentuk tempat yang teduh. Di bawah naungannya, terdapat beberapa meja dan bangku untuk orang beristirahat. Wang Xian melihat ke pintu dan tidak ada halte taksi. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon di internet. Apakah sedang hujan? Namun, saat ini, hujan ringan turun di langit. Wang Xian segera menuju ke teduhan pohon. Ketika dia sampai di tempat teduh, dia melihat seorang pria parubaya dan seorang pria tua di dalamnya. Orang tua itu mengenakan pakaian seni bela diri sutra putih, seperti orang tua yang bermain taiji di pagi hari di taman. Dan pria parubaya yang mengenakan kemeja telah berdiri di samping, menatap lelaki tua itu dengan wajah prihatin. Kedatangan Wang Xian menarik perhatian orang-orang parubaya. Dia meliriknya dan berhenti menatapnya. Wang Xian menyingkirkan lobster dan rajungan, mengambil ponselnya dan melanjutkan naik taksi. Berdengung. Saat ini, deru mobil sport tiba-tiba terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat seorang pemuda yang mengendarai Ferrari turun dari mobil sport dan berjalan menuju posisi mereka. Kakek, pemuda itu terlihat sangat kuat. Dengan sedikit lompatan,
dia melompati rumput dan berseru dengan penuh semangat kepada lelaki tua di dalam, "Kakek, saya telah menerobos." Dengan baik, melihat cucunya, lelaki tua itu memancarkan secercah cahaya di matanya, menunjukkan ekspresi puas. "Bagus, bagus, jauh lebih baik dari ayahmu, tetapi ayahmu baru berhasil menerobos pada usia 27 tahun. Kakek, kamu akan membimbing." Pemuda itu menggosok tangannya dengan penuh semangat. Orang tua itu memandang Wang Xian dan melambaikan tangannya. Di malam hari, sekarang tidak nyaman. Pria muda itu sedikit terkejut dan menatap Wang Xian. Dia tahu bahwa kakeknya mempunyai keraguan. Dia menoleh ke Wang Xian dan berkata langsung, "Saudaraku, tolong hindari." Mendengar percakapan mereka, Wang Xian menjadi bingung dan menatap pemuda di depannya. Wang Xian tidak puas dengan nada perintahnya dan mengabaikannya. Dengan baik, pemuda itu mengerutkan kening, warna dingin muncul di matanya, dan berjalan perlahan menuju Wang Xian. "Xiao Jing, jangan membuat masalah," katanya sambil menatap cucunya. "Kakek, aku akan mengajaknya kencan. Itu tidak akan menimbulkan masalah." Pemuda itu takut pada lelaki tua itu. Dia menoleh dan tertawa dan meraih bahu Wang Xian. Wang Xian mengangkat alisnya saat melihat gerakan pemuda itu. Dia melihat lengannya yang terulur. Tangan kanannya bergerak dan memegangnya langsung di lengannya. "Mengapa?" Wang Xian mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin kepada pemuda itu. Wajah pemuda itu menunjukkan keraguan, diikuti dengan sudut mulutnya yang sedikit terangkat, reaksinya sangat cepat. Dia menggerakkan lengannya dan langsung memegang lengan kanan Wang Xian. Ini sangat cepat sehingga orang biasa tidak dapat mencapainya. Wang Xian memandang pemuda yang memegang lengannya dan sedikit terkejut. Memikirkan percakapan mereka barusan dan bertemu dengan pria bersenjata yang disebutkan oleh bos perampok. Apakah mereka pejuang? "Nak, tolong pergi dari hadapanku." Pria muda itu memandang Wang Xian, wajahnya menunjukkan sedikit ironi, tetapi telapak tangannya perlahan memaksa. Sangat kuat, Wang Xian merasakan kekuatan dari lengan pemuda itu, dan sedikit terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia memegang lengan pemuda itu dengan sedikit usaha. "Ah, kamu ingin mati?" Jeritan tiba-tiba terdengar, disusul dengan suara marah pemuda itu. Orang parubaya dan tua di samping mendengar suara itu sedikit terkejut, dan dengan cepat berbalik ke masa lalu. "Hentikan, Xiao Jing, jangan menyakiti orang secara tidak sengaja." Mereka melihat pemuda itu mengangkat kakinya dan menyapu tubuh Wang Xian dengan ganas, dan dengan cepat meminumnya. Namun lengannya mati rasa, pemuda yang marah itu tidak menghentikan gerakan tubuhnya. Kaki kanannya langsung menyerang dan pergi. "Kamu ingin mati?" Wang Xian melihat serangan panas pemuda itu, dan matanya dingin. Dia langsung mengulurkan tangannya. Tampaknya kaki kanan angin langsung digenggam dan tidak bergerak maju sama sekali. Wang Xian juga mengangkat kakinya dan menendang dada pemuda itu. Kekuatan dahsyat tersebut secara langsung membuat para pemuda itu terjatuh dengan keras di bangku batu di samping mereka, lalu mengeluarkan seteguk darah dan menjerit. "Beraninya kamu menyakiti anakku." Semuanya dalam sekejap. Mereka mengira bocah itu akan terluka secara tidak sengaja, tetapi mereka tidak menyangka Xiao Jing terjatuh ke tanah dan bahkan muntah darah. Yang setengah bayaleng, mengikuti tubuh untuk bergerak, seperti Jenderal Citah yang menyerang Wang Xian. Wang Xian menatap pria parubaya itu, matanya dingin. Kecepatan usia parubaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan masa muda, namun menurutnya masih terlalu lambat. Dia melihat tinju yang menyerangnya dan mengulurkan tangannya. "Pegang dengan satu tangan dan jangan bergerak." Parubaya terkejut, dia menarik tinjunya dengan kuat, tetapi ternyata tinju itu sepertinya sudah diperbaiki secara umum. Terlalu lemah. Wang Xian juga mengangkat tinjunya dan menyerang perut parubaya. Menyentuh. Kekuatan naga yang kuat secara langsung membuat pria parubaya itu berlutut di tanah. "Adik, salah paham, salah paham." Orang tua itu melihat pemuda itu menjatuhkan cucu dan putranya dengan satu kaki dan satu pukulan. Dia kaget dan berkata dengan tergesa-gesa. Wang Xian memandang lelaki tua itu dan mengangkat bahu sedikit, "Saya rasa ini bukan kesalahpahaman. Maafkan aku, adikku, maafkan aku. Aku minta maaf padamu." Orang tua itu mendatangi Wang Xian dan berkata dengan tinjunya, "Harap tenang, cucu saya tidak mengenal Taisan. Jika dia menyinggung perasaan saya akan meminta maaf kepada Anda." Orang tua itu mengatakannya lagi. Batuk. Orang tua itu bersemangat dan terbatuk-batuk beberapa kali. Dia segera mengeluarkan sapu tangan putih dan menyekanya, yang semuanya berlumuran darah.
Melihat penampilan lelaki tua itu, Wang Xian perlahan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Dia bukanlah orang yang memiliki amarah yang kuat. Jika bukan karena sikap buruk anak muda dan orang-orang yang ingin berdemonstrasi untuk mengusirnya, dia tidak akan melakukan hal itu. Terlebih lagi, dia tidak memahami kekuatan tembakannya. Dia pikir pihak lain akan sangat kuat, tapi dia tidak menyangka akan begitu lemah. Dia menendang dan memuntahkan darah, yang merupakan sial bagi orang ini. Terlalu lemah, apakah ini kekuatan seorang pejuang? Ayah, berlutut di tanah, dahi setengah baya penuh keringat dingin. Dia melihat ayahnya batuk darah. Dia berdiri dan berjalan ke arah lelaki tua itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan wajahnya pucat. Kamu pergi menemui Xiao Jing dan panggil ambulans. Pria parubaya itu mengangguk dan menatap Wang Xian dengan rasa takut, dan buru-buru berjalan ke sisi putranya. Xiao Jing, kamu baik-baik saja. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di dada pemuda itu, dan wajahnya sangat malu. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ambulans. Bagaimana remaja ini bisa begitu kuat, bahkan di puncaknya, dia bukanlah lawannya. Kebocoran rumah kebetulan bertemu hujan malam, sekarang saya terluka parah, tetapi cucu saya bertemu dengan orang kuat yang begitu mengerikan. Bahkan ia tidak menyangka bahwa kesombongan kecil cucunya akan menimbulkan akibat yang begitu berat. Jika pihak lain terus menyelidikinya, keluarga Sue mereka akan bebas bencana. Memikirkan hal ini, dia merasa lukanya lebih serius, dan tubuhnya gemetar ke satu sisi kursi. Ada tas kerja di atasnya. Dia mengambil cek langsung darinya dan mengisi 10 juta. Ini semacam permintaan maaf. Sekalipun kita tidak bisa berteman dengannya, kita tidak bisa memprovokasi pemuda kuat yang begitu buruk di periode ini. Wang Xian memperhatikan 3 generasi dan mengabaikannya. Jika orang menyinggung saya akan melakukannya. Jika orang tidak menyerang saya tidak akan memprovokasi orang lain tanpa alasan. Ini adalah prinsip hidup Wang Xian, meskipun dia memiliki kekuatan yang kuat. Tentu saja, jika musuh ingin dibasmi, dia tetap tahu. Lagi pula, dia sudah membaca begitu banyak novel TV. Orang baik mati karena kebaikan, dan orang jahat mati karena perkataan. Adik laki-laki. Ketika Wang Xian melihat taksi datang dan hendak berangkat, lelaki tua itu datang perlahan. Dengan baik, Wang Xian menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan mengangkat alisnya. Baru saja, cucuku telah menyinggung adikku secara sembarangan. Aku akan menebus kesalahanmu. Orang tua itu memegang cek di tangannya dan menyerahkannya kepada Wang Xian. 10 juta. Wang Xian tampak terkejut saat melihat nomor di cek. 10 juta? Ini 10 juta. Dan sekarang orang tua itu telah mengeluarkannya untuk menebus kesalahannya. Dia memandang orang tua itu dengan heran. Silakan ambil, adikku. Melihat Wang Xian tidak bergerak, lelaki tua itu berpikir bahwa dia tidak memaafkannya. Dia berkata lagi dengan rasa gentar di dalam hatinya. Uhuk. Lelaki tua itu berkata, tiba-tiba batuk lagi-lagi. Dia segera menutupi tangannya menumpahkan darah. Wang Xian memandang lelaki tua itu dan mengulurkan tangannya untuk mengambil uang itu. Terima kasih atas pengampunanmu. Wajah pucat lelaki tua itu menunjukkan senyuman. Ayah, pria parubaya di satu sisi mendengar suara batuk, dan dengan cepat menoleh, beberapa orang berteriak khawatir. Saya tidak akan mengambil uang itu dengan sia-sia. Wang Xian memandang lelaki tua itu dan berkata, telapak tangannya bergerak tepat di dada lelaki tua itu. Adik laki-laki. Orang tua itu melihat Wang Xian tiba-tiba bergerak, dan tubuhnya kaku, tetapi sekarang dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Wang Xian tidak berbicara, roh naga masuk ke tubuh lelaki tua itu. Untuk sesaat, pemandangan tubuh lelaki tua itu muncul di benaknya. Yah, ada penyakit hitam pekat di posisi jantung, dan ada energi khusus di 8 meridiannya. Energi ini melindungi jantungnya, kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Apakah kekuatan internal energi ini yang dirasakan Wang Xian? Tubuh lelaki tua itu, dan dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia dengan lembut menekan telapak tangannya 2 kali ke dada lelaki tua itu, dan naga ki datang langsung ke lokasi penyakit jantungnya. Naga ki termasuk dalam energi tertinggi. Dapat memperkuat tubuh dan mengubah makhluk air. Tentu saja, ini memiliki efek terapeutik yang mengerikan. Setelah mengonsumsi sekitar 100 naga ki, Wang Xian benar-benar melenyapkan penyakit gelap di hati lelaki tua itu.
Dia melihat kemacetan di tubuh lelaki tua itu dan menekannya lagi. Ini, pada saat ini, ketika lelaki tua itu ketakutan, tiba-tiba dia merasakan energi hangat menyelimuti hatinya. Ikuti dengan seksama, rasakan mulut yang manis, langsung. Keluarkan kemacetan hitam. Apa yang kamu lakukan? Jangan sakiti ayahku, atau aku akan bunuh diri. Pria parubaya di satu sisi melihat Wang Xian meletakkan telapak tangannya di dada ayahnya, diikuti oleh ayahnya, lalu memuntahkan darah, jantusnya pecah, penuh dengan raungan marah. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu memberi minuman ringan. Suaranya penuh vitalitas, dan tidak ada kelemahan saat ini. Adik, dermawan, terima kasih telah mengobati luka orang tua itu, terima kasih. Pada saat ini, lelaki tua itu mengepalkan tangannya dengan kaget dan membungkukkan badannya dengan sebuah hadiah besar. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Pada saat dia meludahkan darah, dia menemukan bahwa lukanya sudah baik-baik saja. Cederanya, yang hampir fatal, sangat sulit disembuhkan. Namun, pemuda di depannya hanya meletakkan telapak tangannya di dada dan menekannya 2 kali untuk menyembuhkannya. Kemampuan macam apa ini? Bahkan pengkhotbah pengobatan tradisional Tiongkok yang bijak atau dokter super di antara murid-murid orang suci tidak dapat disembuhkan secepat itu. Apakah dia keturunan ahli pengobatan? Atau para murid orang-orang kudus? Ini mengerikan. Tidak, ini biaya pengobatanmu. Wang Xian melambaikan cek itu ke dalam gelombang, melihat ke satu sisi pemuda yang koma dan berjalan mendekat. Mari kita perbaiki semuanya. Secara keseluruhan, ini juga merupakan kemalangan bagi kaum muda. Wang Xian, yang tidak mengetahui kekuatannya sendiri, ditendang dan dimuntahkan dengan sekuat tenaga, membunuh separuh hidupnya. Sekarang lelaki tua itu telah memberikan 10 juta yuan, jadi itu hanya biaya pengobatan mereka berdua. Wang Xian tidak ingin memanfaatkan orang lain. Dia menghabiskan lebih dari 100 nagaki untuk ditukar dengan 10 juta yuan. Bisnis ini sangat hemat biaya baginya. Ketika dia sampai pada pemuda itu, dia meletakkan tangannya di dadanya. Di bawah induksi nagaki, dia menemukan tulang rusuknya patah dan dimasukkan ke paru-parunya. Cederanya tidak ringan. Jika pemuda itu tidak kuat, dia akan digantung. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan menyembuhkannya dengan roh naga. Dengan baik, cedera pemuda itu berangsur pulih. Dia membuka matanya dan melihat Wang Xian, yang berada di dekatnya. Dia tidak bisa menahan gemetar. Terima kasih atas perawatanmu. Mari kita lupakan masa lalu dan sembuhkan lukamu. Mohon ganti ruginya dan terima kasih. Xiao Jing, cepat minta maaf, terima kasih. Sang dermawan menyembuhkan luka kakekmu dan menyembuhkanmu. Terima kasih cepat. Saat itu juga, pemuda itu kaget saat mendengar perkataan kakek dan ayahnya. Dia memandang tubuhnya dengan senyum tipis, dan dengan satu gerakan, dia membunuh Wang Xian, yang ketakutan dan ketakutan. Saudaraku, aku minta maaf. Aku ceroboh tadi. Ini salahku. Terima kasih. Terima kasih telah mengabaikan masa lalu. Pemuda itu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak ada rasa bangga sama sekali. Sebuah berkah tersembunyi, sebuah berkah tersembunyi. Pada saat ini, lelaki tua dan parubaya memandang pemuda yang telah pulih itu dengan penuh semangat. Bagaimana mereka tidak berpikir bahwa pemuda misterius dan kuat di depan mereka tidak dapat disalahkan atas luka-luka mereka. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk memberi selamat pada dirinya sendiri atas sikap awalnya dan membuat pilihan bijak sebesar 10 juta yuan. Baiklah. Wang Xian berdiri dan berkata pada orang tua itu. Bagi lansia parubaya kesannya masih bagus, di awal penyerangan pemuda, 2 orang buru-buru mengekspor untuk berhenti. Kemudian, dengan permintaan maaf yang tulus dari lelaki tua itu, Wang Xian telah memaafkan mereka saat itu. Kemudian, dia diberi 10 juta yuan, yang merupakan alasan utama dia untuk menyembuhkan luka pihak lain. Terima kasih, adikku. Sue Liangren, lelaki tua itu, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih saudara. Orang-orang parubaya dan muda juga ikut mengucapkan terima kasih lagi, meskipun pemuda itu jauh lebih tua dari Wang Xian, tetapi tetap memanggil kakak. Adapun Wang Xian, dia tidak puas. Tidak, kamu sudah membayar biaya pengobatannya. Wang Xian melambaikan tangannya dan berkata pada orang tua itu, Adik, apa arti biaya pengobatan untuk lukaku? Jika ada yang bisa kami lakukan di masa depan, aku akan memberimu perintah langsung, dan kami tidak akan menolak.
Sue Liangren berkata dengan tulus. Wang Xian memandang lelaki tua itu sambil tersenyum dan mengubah nadanya, saya punya sesuatu yang lebih penasaran. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Aku akan memberitahumu semua yang kamu katakan. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Bisakah Anda memberitahu saya secara detail tentang budidaya? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, kultivasi, dan kekuatan internal. Penanaman. Sue Liangren sedikit terkejut, tetapi dia segera menghentikan kata-katanya. Latihan saat ini disebut seni bela diri kuno, dan mereka yang memasuki seni bela diri kuno disebut seniman bela diri. Tidak banyak, tetapi banyak praktisi seni bela diri yang bersembunyi di kota. Ada banyak keluarga dan sekte. Di balik banyak perusahaan besar, seni bela diri dibagi menjadi 9 tingkatan. Mereka menyerap aura dan membuka 8 meridian. Setiap denyut nadi adalah tingkat 1, dan 8 saluran yang dilalui adalah tingkat 9. Auranya sempurna, artinya kita adalah bawaan, yang benar-benar kuat di dunia. Saya, Sue Liangren, tidak berbakat. Ketika saya masih muda, saya secara tidak sengaja bersentuhan dengan seni bela diri kuno. Sekarang saya berusia 85 tahun seni bela diri tingkat 6, peringkat 5 besar di Jiangcheng, menghidupi keluarga kecil Sue. Oh, Wang Xian mengangguk sambil berpikir ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dunia ini sangat misterius. Menurutnya tidak aneh memiliki seni bela diri. Putraku Sue Jiahua juga mampu sekarang. Sekarang dia berada di level 5, dan cucuku Sue Jing bahkan lebih berbakat. Sekarang dia berada di level 4. Orang tua itu menambahkan dan memandang Wang Xian, dengan kekuatan adik laki-lakiku, aku takut setidaknya seni bela diri tingkat 7. Ketika naif, itu adalah bakat yang luar biasa, dan mahkotanya kuno dan modern. Kelas 7. Wang Xian sedikit terkejut, dan sekarang levelnya hanya level 3. Tapi level ketiganya termasuk naga level ketiga, yang berarti dia bisa bertarung di 4 level dibandingkan dengan prajurit manusia. Petarung level 4 bisa menghindari peluru. Petarung level 5 bisa bertahan di bawah serangan peluru. Di level 6, peluru biasa pada dasarnya tidak ada ancaman. Level 7 bisa diabaikan, hanya bom peluru padat yang bisa membunuh mereka. Level 8 dan level 9 adalah lebih kuat. Adapun sehari sebelumnya, Megatron ada di pihak Sue Liangren berkata perlahan. Wang Xian mengangguk dan kemudian tertawa, terima kasih telah memberitahuku bahwa aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan terlebih dahulu. Yah, adikku, aku akan membiarkan Jiahua membawamu kembali. Pria tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, aku akan naik taksi kembali. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak. Kakak, aku akan lihat nanti kamu pergi. Mobilku ada di dekatnya. Sampai jumpa. Salah satu sisi Sue Jing dengan cepat berkata, menunjuk ke sisi mobil sport. Ya, adikku. Biarkan Xiao Jing memberimu tumpangan. Lebih cepat, lebih cepat. Orang tua itu setuju. Sangat baik. Wang Xian melihat taksi di pintu masuk resor, tapi tidak menolak. Ayo, saudaraku, aku akan mengambilkannya untukmu. Kamu bisa duduk dulu. Sue Jing mengambil lobster dan rajungan di satu sisi dan berlari ke mobil sport tidak jauh dari sana dan membuka pintu. Wang Xian mengangguk ke tempat pemandangan Sue dan langsung duduk di sana. Sue Jing tersenyum dan menutup pintu dengan hati-hati. Xiao Jing, saat ini, Sue Liangren dan orang Parubaya datang dan memanggilnya. Kakek, ayah. Sue Jing segera bertemu dan memanggil dengan suara rendah. Ini adalah kartu keluarga liburan pariwisata siang kita, yang diberikan kepada adik laki-lakiku. Kita harus berteman baik dengannya. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Sue kita. Ingat, keluarga Sue kita masih sangat lemah. Sue Liangren berkata dengan sungguh-sungguh kepada Sue Jing. Jangan khawatir, kakek. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan gegabah. Sue Jing mengangguk dengan berat. Baiklah, cepat kirim adik laki-laki itu kembali. Sue Liangren menepuk pundaknya. Baiklah. Sue Jing segera berlari ke dalam mobil sport. Mau kemana, saudara? Ke Universitas Jiangcheng. Wang Xian mendengar alamatnya, melihat pakaiannya berlumuran darah, dan berkata sambil tersenyum. Oke, saudaraku. Apakah Anda seorang mahasiswa Universitas Jiangcheng? Saya pernah lulus dari universitas itu. Sue Jing berkata sambil tersenyum dan menyalakan mobil. Melihat Wang Xian mengangguk,
dia segera mengambil kartu keluarga desa liburan Siayang yang diberikan oleh kakeknya. Kartu ini milik kartu keluarga. Kartu keluarga terdengar vulgar, namun jauh lebih tinggi dibandingkan kartu emas, kartu berlian, dan kartu lain yang mereka kirimkan ke pelanggan lain. Yang disebut kartu keluarga mewakili keluarga Sue. Keluarga Sue sejauh ini hanya mengirimkan 2 kartu ini. Dengan kartu ini, Anda dapat menikmati layanan terbaik di resor Siayang, gratis seumur hidup. Nama, kartu keluarga, juga memberikan perasaan baik dan mendekatkan hubungan kedua belah pihak. Kakak, ini adalah kartu keluarga desa liburan Siayang kami. Ini milik kartu tingkat atas. Dengan kartu ini, Anda dapat menikmati layanan tingkat atas di resor Siayang kami. Gratis seumur hidup. Anda dapat pergi dan bermainlah dengan teman-temanmu ketika kamu punya waktu, kakak. Sue Jingdi ke sisi Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Resor Siayang. Wang Xian terkejut melihat kartu itu, resor Siayang adalah industri keluarga Anda. Iya kakak, ada juga hotel internasional Siayang di tengah kota. Kartu ini juga bisa digunakan. Ambillah kakak, kata Sue Jing. Wang Xian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 3 generasi keluarga mereka adalah pemilik resor Siayang. Kakak, kamu harus menerimanya. Aku telah diperintahkan oleh kakek dan ayahku, kalau tidak aku akan dipukuli ketika aku kembali. Sue Jing menoleh dan berpura-pura menyedihkan. Nima, ketika Wang Xian melihat penampilannya, dia terdiam. Niao Meng, kamu pria yang besar. Apakah menyenangkan menjadi manis di depan diri sendiri? Dan kakak, luangkan waktumu, saudaraku. Sue Jing mengirim Wang Xian ke gerbang sekolah dan berkata kepadanya dengan hangat. Wang Xian mengangguk dan berjalan menuju sekolah dengan lobster dan rajungan. Melihat punggungnya, Sue Jing menarik napas berat, diikuti oleh teman-teman WeChat-nya di ponselnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Menyentuh, Wang Xian kembali ke asrama dan melemparkan lobster dan rajungan ke dalam baskom. Dia melihat kartu keluarga dan cek 10 juta di tangannya. Pertama, pergi dan transfer uang dari cek ke kartu bankmu. Sekarang baru sekitar jam 4. Wang Xian memasukkan kartu keluarga resor Siayang ke dalam dompetnya dan berjalan keluar dengan membawa cek. Mengendarai sepeda motor ke bank terdekat, dia mentransfer uangnya ke kartu bank. Dan saldonya melebihi 20 juta. Saya punya 20 juta aset di usia muda, sayang. Wang Xian beberapa berpura-pura terpaksa melepaskan kartu bank di tangannya, menaiki lokomotif berat. Melewati supermarket, dia membeli peralatan makan baru, bumbu dan sebagainya. Kalau semuanya sudah selesai, sekarang sudah lebih dari jam 5. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Suking. Halo, Wang Xian. Guan Suking, yang menerima telepon dari Wang Xian, sangat senang. Dia menghilangkan suasana tertekan ketika ayahnya meneleponnya tadi. Apakah kamu punya waktu di malam hari? Aku punya lobster dan rajungan. Apakah kamu ingin piknik bersama? Wang Xian berkata sambil tersenyum kepada Guan Suking. Ketika Guan Suking mengundangnya makan malam tadi malam, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan puas dengan makanan laut di masa depan. Di malam hari, ya, apakah Anda punya lobster? Ketika Guan Suking mendengar kata-katanya, matanya bersinar, dan dia bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, itu lobster dan portunus. Saya akan menggantinya untuk Anda dalam beberapa hari. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Hihi, saya tidak ingin bersikap sopan. Saya akan mengikuti tiran lokal untuk makan daging. Guan Suking tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Oke, tidak masalah. Ya, Guan Suking mengangguk, menutup telepon dan memegang telepon genggam dengan senyuman di wajahnya. Kenyamanan. Saat itu seorang pemuda menyela beberapa fantasinya. Ah, Tuan Guo. Guan Suking menoleh, menatap pemuda itu, dan berteriak dengan tergesa-gesa. Perusahaan mengadakan pesta kecil malam ini. Mari kita rayakan keberhasilan penyelesaian bisnis transnasional ini. Pemuda itu tersenyum pada Guan Suking, dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Ah, malam ini, Tuan Sun, mungkin tidak malam ini. Temanku dan aku sudah membuat janji untuk makan malam bersama. Guan Suking tertegun dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berjanji pada Wang Xian. Pria muda itu sedikit mengernyit, hari ini, 8 orang dari Departemen Bisnis dan Departemen Penerjemahan perusahaan kita makan malam bersama. Meskipun Anda adalah pekerja sementara, Anda tidak boleh melewatkannya.
Ayo pergi ke paviliun Yipin dekat universitasmu untuk makan malam. Tapi, Guan Suking merasa malu saat mendengar suara pemuda itu, tapi aku sudah membuat janji dengan temanku. Jika aku tidak pergi, apakah kamu punya banyak teman? Tidak punya banyak teman, kamu bisa membawanya ke sini. Itu membuktikan bahwa perusahaan kita adalah anak muda. Melihat ekspresi Guan Su, pemuda itu berkata dalam hatinya. Hanya seorang teman, tapi... Guan Suking mengerutkan kening dan ragu-ragu. Tidak apa-apa, silakan telepon ke sini. Kita akan makan bersama. Anda adalah mahasiswa terbaik Universitas Jiangcheng. Saya akan pergi ke sekolah Anda untuk merekrut bakat di masa depan. Saya akan mengenal Anda sekarang. Mungkin Anda semua bisa masuk ke perusahaan kita. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum dan murah hati. Guan Suking melihat sikap pemuda itu dan tahu bahwa jika dia menolak lagi, dia akan mendapat tamparan di wajahnya. Dia ragu-ragu dan mengangguk, saya akan bertanya kepada teman saya. Oke, kamu tidak boleh absen malam ini, Suking. Pemuda itu tertawa dan membetulkan pakaiannya. Dengan baik, Guan Suking mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping posisi itu. Sudut mulut pemuda itu sedikit terangkat, seorang siswa, jika perempuan, lebih baik. Dengan senyum percaya diri, dia langsung berjalan menuju kantornya. Wang Xian baru saja menutup telepon Guan Suking, dan segera setelah itu, dia melihatnya menelepon lagi, sedikit bingung. Kenapa kamu menelepon lagi? Dia bertanya dengan ragu. Wang Xian, ada pesta di perusahaan kita malam ini, dan para pemimpin kita harus melepaskanku. Guan Suking berkata, tanpa menunggu Wang Xian berbicara, dia dengan cepat berkata, awalnya saya menolak kepemimpinan, tetapi dia berkata biarkan saya memanggil teman bersama, jika tidak, Anda akan datang. Bukankah itu bagus? Wang Xian mendengar kata-katanya sedikit terkejut, diikuti dengan menggelengkan kepalanya, menolak, pesta perusahaanmu, aku pergi ke beberapa kata yang tidak pantas. Wang Xian, kenapa kamu tidak datang ke sini? Berada di perusahaan ini selama 2 hari, dan saya tidak kenal dengan karyawan lain. Selain itu, saya tidak bisa melakukannya lama-lama. Jika Anda datang ke sini, Anda dapat berbicara dengan seseorang. Dekat paviliun Yipin di sebelah sekolah kami. Guan Suking akhirnya memainkan nada panjang pada Wang Xian, bermaksud memohon padanya. Ini, Wang Xian ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk, tidak apa-apa. Hihi, terima kasih. Kalau aku sudah mendapat gaji, aku akan mentraktirmu makan malam. Guan Suking mendengarnya setuju dan berkata dengan gembira sambil tersenyum. Aku akan mentraktirmu. Rekan-rekan Guan Suking makan malam bersama. Saya akan melunasi tagihannya jika itu masalah besar. Wang Xian memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan sedikit mengangkat bahunya. Sekarang ada lebih dari 20 juta di kartu tersebut. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Berdengung. Tepat setelah dia menyimpan lobster dan rajungan serta mengganti pakaiannya, ponselnya berdering lagi. Bulan biru. Wang Xian membuka WeChat dan melihat pesannya, dan terkejut, Lan Qingyue bahkan mengundang dirinya untuk makan malam. Tampaknya mereka sangat populer. Dia menyentuh wajahnya dengan sedikit narsisme, tetapi masih menolak untuk turun dan menjawab, aku menyesal makan malam bersama teman-temanku malam ini. Maaf, saya punya waktu. Saat ini, di sebuah villa mewah, Blue Moon duduk di sofa dengan sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia mengajak seorang anak laki-laki keluar untuk makan malam. Ketika dia berpikir untuk memegang sosoknya hari itu, hatinya penuh harap sekaligus gugup. Ketika suara balasan muncul di benaknya, dia melihatnya dengan cepat. Tidak, dia menolakku. Bulan biru hijau melihat berita itu dengan tetap linglung, perasaan khusus memenuhi hatinya. Dia tidak menyangka akan mengajak seorang laki-laki makan malam untuk pertama kalinya, jadi dia ditolak. Berdengung, Wang Xian mengendarai sepeda motornya ke posisi paviliun Yipin. Namun, dia tidak tahu seberapa besar kerusakan yang dia timbulkan pada gadis dingin tadi. Selamat datang. Memasuki paviliun Yipin, 2 tamu penyambutan di depan pintu menyambut dengan hangat. Berapa banyak tuan-tuan? Seorang pelayan datang dan bertanya. Tunggu, teman. Wang Xian berkata kepada pelayan. Tuan, duduklah di sini dan tunggu. Saya akan membuatkan Anda secangkir teh. Pelayannya sangat perhatian dan menunjuk ke ruang tunggu sofa di satu sisi dan menuangkan segelas air. Wang Xian mengangguk, duduk di samping posisi keluar dari ponsel untuk bermain, menunggu kedatangan Guan Suking.
Papa. Saat ini, sekelompok orang masuk ke pintu. Seorang pria muda dengan sebatang rokok di mulutnya berkata sambil tersenyum. Apa yang bisa saya bantu, Li? Pintu menyambut tamu itu, memandang keempat orang yang masuk dengan ragu. Andalah, Tuan Li, yang meminta kami datang ke sini. Bagaimana dengan yang lain? Pemuda itu bertanya sambil tersenyum. Dia memandang kedua tamu itu dan berkata dengan nada sembrono, ini sangat indah. Kedua tamu itu sedikit mengernyit. Tuan Zhou, ada beberapa orang di sini. Kantornya kecil, jadi duduk saja di sini. Saat ini, Li yang gemuk selalu keluar dari ruangan kecil di sebelah kasir dan diikuti oleh seorang pria paruh. Baya, mendengar suara Tuan Li, mulut Wang Xian sedikit terangkat dan melihatnya. Saat ini, Li tidak mendapat lampu merah di pagi hari. Wajahnya sedikit pucat dan lelah. Pria parubaya di sebelahnya juga diikuti dengan corak kulit yang buruk. Anda, Tuan Li, kelihatannya buruk, haha. Pemuda itu memandang Tuan Li dengan senyuman kuat di wajahnya. Saya masuk angin pagi-pagi sekali. Saya merasa tidak enak badan. Tuan Li berjalan ke arahnya tanpa ekspresi dan memberi isyarat mengundangnya. Haha, pemuda itu tertawa dan mengajak 3 orang di sampingnya untuk duduk di sofa di ruang tunggu. Dia memandang Tuan Li, saya sangat terkejut dengan panggilan telepon Tuan Li. Sebulan yang lalu, saya sedang menjamu Tuan Li dan ingin membeli hotel Anda. Anda tidak setuju. Sekarang bagaimana? Apakah Anda sudah berubah pikiran Anda? Petik 2. Aku berubah pikiran. Aku punya urusan yang lebih baik untuk dilakukan, jadi aku akan menjual Yipinge. Tuan Li duduk di samping, mengambil teh pelayan, dan tersenyum tipis di wajahnya. Sudut mulut pemuda itu sedikit terangkat, bersandar di sofa, matanya main-main. Petik 2. Menurut harga yang disebutkan sebelumnya oleh Presiden Zhou, 23 juta. Li memandangnya dan berkata, apa, 23 juta? Pemuda itu berpura-pura terkejut dan memandang Tuan Li. Tuan Li, saya datang untuk membeli dari Anda saat itu, harganya 23 juta yuan. Sekarang Anda ingin membelinya dari saya, apakah masih 23 juta yuan? Belum lagi. Pemuda itu berkata sambil menatap Tuan Li dengan dingin, awalnya saya ingin membelinya, tetapi Anda tidak setuju dengan saya. Saya membeli dan mendekorasi sebuah hotel tidak jauh dari sana, dan saya akan bertarung dengan Tuan Li di masa depan. Tuan Li sedikit malu ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Dia dengan tegas berkata, saya telah membuka pavilion Yipin selama 5 atau 6 tahun, dan berita dari mulut ke mulut telah menyebar ke seluruh Jiangcheng. Bahkan jika Anda bertarung di arena, Anda tidak takut pada siapapun. Selama Anda memiliki milik saya masuklah, hotelmu pasti akan sangat terpengaruh. Tuan Li maksudnya saya tidak perlu membuka hotel yang telah saya investasikan lebih dari 10 juta yuan, dan kemudian saya akan mengeluarkan uang untuk membeli hotel Anda. Pria muda itu memandangnya dengan ironi. Lebih dari 10 juta karena Tuan Zhou membeli rumah itu dan hanya kehilangan sebagian biaya dekorasi untuk menjamin bisnis. Saya pikir ini sangat hemat biaya. Tuan Li berkata dengan cemberut. Haha, pemuda itu tertawa dan menatap Tuan Li dengan mata membara. Tuan Li, karena saya sudah melakukannya, saya tidak takut padamu. Tidak pasti siapa yang akan hidup atau mati saat itu, tapi saya jamin bahwa kamu akan kehilangan banyak. Sekarang kamu ingin menyingkirkan pavilion Yipin. Oke, 13 juta yuan. Jika kamu menjualnya, aku akan membelinya. Jika kamu tidak menjualnya, kita lihat saja nanti. 13 juta, sama sekali tidak mungkin. Harga rumahnya hampir 10 juta. Saya akan menjual hotelnya kepada Anda seharga 3 juta. Tuan Li mendengar kata-katanya dan meninggikan suaranya karena malu. Sampai 15 juta. Kalau dijual, dijual. Kalau tidak dijual, dijual ke orang lain. Orang-orang muda duduk di sana dengan percaya diri, sekarang dengan kekuatan propaganda pavilion naga saya, Anda menjual kepada orang lain, tidak akan pernah melebihi harga ini. Tuan Li sangat malu ketika mendengar ini. Seperti yang dikatakan pemuda itu, di masa lalu, hotelnya mendapat keuntungan tahunan sebesar 4,5 juta yuan, dan nilai hotelnya lebih dari 2.000 yuan, kalau nilainya tidak tinggi. Namun kini ada pesaing kuat di jalanan. Putra tertua dari kelompok nelayan laut Jianghai terlibat dalam bisnis penangkapan ikan laut di rumah. Dia memiliki sumber daya yang kaya dan pada dasarnya bisa mendapatkan semua jenis makanan laut. Selain itu,
Pemuda tersebut rela mengeluarkan uang dan berani bersaing dengan Yipinge di masa depan. Bahkan dia tidak yakin siapa yang menang atau kalah. Kini hotelnya tidak mungkin bisa terjual lebih dari 20 juta yuan, meski 17 juta yuan. Tapi dia tidak mau menjualnya 15 juta yuan. Wajah Jenderal Li terus berubah. Ia mengira kejadian hari ini merupakan pukulan fatal baginya. Semua ikan di seluruh daerah penangkapan ikan menghilang tanpa alasan, dan puluhan juta ikan hilang. Saat ini, pinjaman bank harus dilunasi secepatnya, jika tidak, rumah yang digadaikan akan didaur ulang. Sekarang hanya memilih untuk menjual Yipinge. Tidak ada jalan keluar. Pemuda itu duduk di sana dengan wajah percaya diri dan berkata kepada Tuan Li, "Saya bisa memberi Anda uang tunai. Selama Anda menjualnya, 15 juta yuan akan segera dibayarkan. Anda tahu, tidak banyak orang yang bisa menaruh mengeluarkan begitu banyak uang untuk diinvestasikan dan berani berinvestasi begitu banyak pada satu waktu. Tuan Li, menurutku sebaiknya Anda menjual Yipinge kepada saudaraku. Selama siapapun yang memiliki kemampuan tertentu mengetahuinya, membeli Yipinge sekarang mungkin tidak menghasilkan uang atau bahkan merugi. Tidak ada yang mampu berjudi." Duduk di samping pemuda itu, remaja berusia 18 tahun itu berkata dengan penuh semangat. Dia mengangkat kakinya dan menatap Wang Xian, yang telah mendengarkannya sepanjang waktu. Dia berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, jika kamu memberi saya 15 juta, maukah kamu membelinya?" Pemuda itu sangat senang. Dia adalah siswa baru di awal sekolah. Dia juga seorang mahasiswa Universitas Jiangcheng. Nanti, hotel saudaranya ada di sini, dan itu yang paling mewah. Sangat keren mengajak teman sekelas berpura-pura memaksanya di masa depan. Pikirkan tentang itu. Dia sedikit senang. "Saya akan membelinya." Tiba-tiba, ada 3 kata yang keluar dari samping, yang membuat anak laki-laki itu sedikit terkejut. Dia memandang Wang Xian yang serius, dan wajahnya tertegun. Sambil tertawa lucu, dia berkata, "Haha, sobat, kamu bisa membelinya, tapi apakah kamu mampu membelinya? Coba pikirkan saja, bangunlah, hehe." Tuan Li, 16 juta, pikirkanlah. Petik 2. Wang Xian memandang remaja itu dengan ringan dan mengeluarkan sebuah kartu berlian Bank Pertanian Tiongkok. Deposit di kartu lebih dari 5 juta. Meski kartunya kurang dari 16 juta, namun juga merupakan simbol kekuatan. Modal. Ketika remaja itu melihat Wang Xian mengeluarkan kartu bank, wajahnya kaku dan matanya penuh keheranan. Semua orang di sekitar menoleh, termasuk Tuan Li. Mereka juga memandang Wang Xian dengan takjub. Kartu itu punya cukup uang untuk 16 juta yuan. "Saya akan membeli Yipinge. Bagaimana menurut Li?" Wang Xian bertanya pada Tuan Li sambil tersenyum. Ketika dia mendengar mereka berbicara tadi, dia menarik perhatian Wang Xian. Dia tergerak ketika mendengar bahwa Li akan menjual paviliun Yipin. Saat ini, ia memiliki sejumlah uang di tangannya, tetapi uang tersebut diperoleh dengan cara khusus, dan ia tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. Jika Anda membeli Yipinge, dia bisa mengelolanya sendiri di kemudian hari. Salah satu keuntungan besar mengambil alih paviliun Yipin adalah dia bisa menangkap makanan laut sendiri. Meski hanya membuang-buang waktu, dia bisa membiarkan akuarium Istana Naga menangkapnya di masa depan. Saat itu, pembelian makanan laut tidak dikenakan biaya. Anda hanya perlu membayar staf dan biaya pokok. Jika Anda tidak menghasilkan 100, Anda tidak akan membayar. Dia ingin berbicara dengan Tuan Li ketika mereka pergi. Tanpa diduga, pemuda di sampingnya membantunya. "Orang baik, 16 juta, apakah kamu benar-benar ingin membelinya?" Pemuda itu menunjuk Wang Xian dengan suara yang luar biasa. Bocah yang seumuran dengan dirinya ini sebenarnya mengeluarkan 16 juta untuk membelinya. Bagaimana mungkin? Wang Xian memandang anak laki-laki itu, dan matanya tertuju pada Tuan Li. "Kamu?" Li selalu melihat Wang Xian mengenalinya, dan wajahnya terus berubah. "Kamu benar-benar ingin membeli?" "Beli? Saya tidak akan mengolok-olok lebih dari 10 juta, 16 juta, dijual atau tidak. Kalau dijual besok kita bisa tanda tangan kontrak, transfer uang." Wang Xian mengangguk dengan serius. Wajah manajer umum Li berubah, dan matanya menatap pemuda di satu sisi. Pada saat ini, mata pemuda itu tertuju pada Wang Xian dan wajahnya tenang. "Adik, apakah kamu yakin ingin membeli paviliun Pinge? Pikirkan baik-baik. Lihat harganya. Jika harganya terlalu tinggi, Anda tidak akan membelinya.
Jika saya menawarkan 16 juta yuan, Anda tidak bisa menawarkan harga tinggi. Wang Xian memandang pemuda itu sambil tersenyum. Menyentuh. Tiba-tiba, telapak tangan pemuda itu jatuh ke atas meja dan mengeluarkan suara keras, kamu harus berpikir jernih. Jika kamu membelinya, kamu harus siap bertarung dengan paviliun nagaku di masa depan, seluruh negeri dan kehilangan segalanya. Wang Xian melihatnya mengancam dirinya sendiri, perlahan-lahan mengangkat teh di atas meja dan berkata dengan lemah, aku suka bertarung di arena. Jika kamu suka bertarung, aku bisa menemanimu. Adapun siapa yang berkulit hitam dan biru, haha, itu bukan aku. Bagus. Pemuda itu langsung berdiri dan berdiri dengan dingin, Yipinge, bagiku itu tidak masalah. Karena kamu ingin mengambil alih, maka kita akan bermain, nak, kamu masih terlalu muda. Jika aku mengambil alih sini, Wang Xian juga perlahan berdiri, kamu bukan lawanku. Bagi lawan dan musuhnya, ia memiliki keunggulan naga, dan momentum tak kasat mata terpancar dari tubuhnya. Tekanan ringan membuat wajah pemuda itu sangat malu. Yah, aku tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Pria muda itu memelototinya dengan mata tajam. Aku akan menunggu. Wang Xian memandang pemuda itu dengan senyuman di wajahnya. Yah, aku harus membuatmu kalah telak. Pria muda itu mengucapkan kata-kata yang kejam, dengan dingin menatap manajer umum Li, dan kemudian langsung pergi keluar. Kamu sudah selesai. Anak laki-laki itu melihat saudaranya keluar, berdiri dan menunjuk ke arah Wang Xian dengan amarah di wajahnya. Wang Xian menatapnya dengan dingin, mengabaikannya, dan menoleh ke arah Tuan Li. Pria seperti dia tidak memenuhi syarat untuk diajak bicara. Adik, apakah kamu yakin akan membeli Yipinge seharga 16 juta yuan? Manajer umum Li tidak memperhatikan orang-orang muda yang pergi, dan bertanya lagi pada Wang Xian. 100% yakin. Wang Xian mengangguk, bersenandung. Remaja di satu sisi melihat Wang Xian bahkan mengabaikannya, wajahnya malu ke arah luar. Saudaraku, orang itu sombong sekali tadi. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Keluar dari pendopo, pemuda itu marah karena mengejar pemuda itu. Yah, aku tahu. Pemuda itu berkata dengan wajah tenang dan tidak sabar bahwa jika adik laki-lakinya tidak memprovokasi remaja tersebut, dia mungkin tidak akan membuka mulut untuk membeli Yipinge. Jika dia bisa menang dengan 15 juta yuan, itu adalah pilihan terbaik baginya. Sekarang, itu masih terserah Anda. Ngomong-ngomong, paviliun Longsuan kita sudah didekorasi dan akan segera bisa dibuka bisnisnya. Kalau soal, pemuda itu terlihat murung saat memikirkan sikap arogan pemuda tadi. Tunggu dan lihat, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya, apa itu penyesalan. Mari kita bicara tentang pemindahan paviliun Yipin pada jam 9 besok pagi. Di paviliun Yipin, wajah Tuan Li menunjukkan ekspresi tersenyum tipis dan berkata kepada Wang Xian. Yipinge bisa dijual, dan dengan 16 juta, dia sudah sangat puas. Baiklah, besok jam 9. Wang Xian mengangguk. Aku akan pergi dan bersiap-siap. Saya akan makan malam bersama nanti, kata Tuan Li dan berdiri. Tidak, seorang teman. Wang Xian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dengan Tuan Li, tidak ada yang perlu dia bicarakan kecuali transaksi ini. Baiklah, saudara Wang Xian, nikmatilah perlahan-lahan. Lusa, itu akan menjadi milikmu. Dengan itu, Tuan Li melihat hotelnya, menghela nafas dan menjual hotelnya. Belum diketahui secara pasti apakah dia bisa kembali lagi di masa depan. Dia berjalan ke salah satu sisi kantor dengan sedih, mungkin dia tidak tahu sampai dia meninggal, sehingga dia menjadi orang seperti itu, tepat di depannya. Itu semua adalah kesombongannya sendiri. Berdengung, setelah sekitar 10 menit berada di ruang tunggu, ponsel Wang Xian berdering. Halo, saya di sini, di ruang tunggu di dalam. Wang Xian menghubungkan telepon dan berkata kepada Guan Suking. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara Guan Suking di pintu masuk. Dia melambai dan berjalan menuju posisinya. Wang Xian, dengan senyuman di wajahnya, memandang kerumunan di belakangnya. Sekelompok anak muda yang dipimpin oleh seorang pemuda berusia 28-9 tahun yang mengenakan pakaian fashion musim panas Armani, berukuran sekitar 1,8 meter, terlihat sangat tampan. Ketika Wang Xian melihat pemuda itu, dia juga memandangnya. Anak laki-laki, seorang Versas, kondisi keluarga seharusnya baik.
Tuan Zhou sedikit menyipitkan matanya dan menatap Wang Xian dari atas ke bawah. Dia mengangkat alisnya, tapi dia tidak peduli. Menurutnya, Wang Xian masih terlalu muda. Su Qing, ini temanmu. Halo, nama saya Zhou Yuanhao. Zhou Yuanhao berjalan menuju Wang Xian dengan senyuman di wajahnya dan mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan dirinya. Wang Xian memandangnya dengan rasa ingin tahu. Halo, Wang Xian. Tidak buruk, adikku. Zhou Yuanhao memandang Wang Xian dan mengulurkan tangan untuk menepuk pundaknya. Haha, Wang Xian memandang pemuda di depannya dan menghindari telapak tangannya tanpa jejak. Dia selalu merasa orang ini punya niat buruk. Lengan Zhou Yuanhao kaku, dan dia segera tersenyum dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Saya sudah memesan posisinya, ayo pergi ke kotak dulu. Tuan-tuan, silakan lewat sini. Zhou Yuanhao berkata, dan para pelayan di satu sisi di depan mereka menunjukkan jalan. Paviliun Yipin dibagi menjadi dua lantai, lantai bawah milik aula dan lantai atas milik kamar pribadi. Yipinge adalah restoran terkenal di Jiangcheng, di mana Anda bisa makan semua jenis makanan laut, seperti abalon, sirip hiu, teripang, dan terkadang tuna sirip biru sashimi. Zhou Yuanhao berjalan di depan mereka dengan senyuman di wajahnya. Dia melihat ke arah Guan Suking dan Wang Xian di sampingnya. Suking, sekolahmu ada di sini. Anda harus tahu hotel ini. Tentu saja, hotel ini terkenal dan mahal. Guan Suking menjawab sambil tersenyum. Haha, saya pernah datang sekali sebelumnya. Itu adalah teman saya yang mengundang saya makan malam. Saya harus mengatakan bahwa makanan di sini terlalu mahal. Makan di kamar pribadi minimal 7.000, yang sepenuhnya standar bintang 5. Perlakukan total hari ini adalah suguhan. Sangat lezat. Paviliun Yipin menghususkan diri pada makanan laut. Rasanya enak, tapi harganya terlalu mahal. Saya baru mendengarnya. Ini pertama kalinya saya ke sini. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Di satu sisi, dua orang muda berkata dengan nada menyanjung. Haha, semuanya baik-baik saja. Selama kita melakukannya dengan baik, makan malam seperti ini tidak akan berkurang di masa depan. Zhou Yuanhao berkata, meskipun harga Yipinge mahal, rasanya enak. Saya selalu menyukai makanan di rumah ini dan sering datang ke sini. Kalau begitu kita akan memegang paha Tuan Zhou di masa depan. Tidak banyak bos yang berani dan ambisius. Seorang gadis memandang Zhou Yuanhao dengan senyuman di wajahnya. Tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mulut Zhou Yuanhao sedikit terangkat. Guan Suking dan Wang Xianhil tidak berbicara satu sama lain. Mereka sampai pada sebuah kotak. Su Qing, kamu duduk di sebelahku. Zhou Yuanhao duduk di kursi-kursi utama, dan tiba-tiba berkata ke arah Guan Suking. Guan Suking sedikit terkejut, mengangguk dan duduk di masa lalu. Dia berkata kepada Wang Xian, duduklah di sampingku. Sangat baik, Wang Xian mengangguk. Beberapa anak muda dan gadis di sekitarnya memandang Zhou Yuanhao dan Guan Suking sambil berpikir dalam hati mereka. Zhou Yuanhao menyerahkan menu kepada Guan Suking. Lihat, apa yang ingin kamu makan, pesan saja. Tidak, Tuan Zhou, saya tidak pilih-pilih. Saya bisa makan apa saja. Kamu, bagus, kalau begitu aku akan memesan beberapa hidangan. Bubur biji teratai teripang ini untuk kecantikan, dan memesan semangkuk untuk Suking dan nyonya kita. Zhou Yuanhao sangat Zhou Dao terhadap Guan Suking dan beberapa gadis berkata. Kami selalu menjadi tuan-tuan yang baik, hihi. Seorang gadis berkata sambil tersenyum. Itu tidak benar. Lagi pula, kami kuliah di universitas terkenal di Inggris selama 3 tahun. Kami penuh dengan sikap sopan. Seorang pria muda tersanjung tanpa jejak. Haha, Zhou Yuanhao tertawa, baiklah, sebotol sampanye lagi, anggur putih dengan makanan laut. Ya, Tuan, tunggu sebentar. Salah satu pelayan mengangguk dan berjalan keluar membawa menu. Su Qing, maukah kamu datang ke perusahaan kami setelah lulus? Zhou Yuanhao menuangkan secangkir teh, lalu mengambil cangkir Guan Suking untuk menuangkannya secangkir dan bertanya. Tuan Zhou, saya akan melakukannya sendiri. Guan Suking segera mengambil tehnya, saya masih punya waktu 2 tahun untuk lulus. Tidak apa-apa, kamu bisa datang ke perusahaan di akhir pekan atau saat tidak ada kelas. Gajinya tidak akan berkurang. Saat ini, perusahaan semakin besar dan masih membutuhkan beberapa talenta. Zhou Yuanhao berkata sambil tersenyum. Ini, Guan Suking sedikit terharu. Sekarang ayahnya bangkrut,
kondisi keluarga kurang baik, dan dia ingin menyelesaikan sendiri masalah biaya hidup. Ya, nyaman. Menurutku bagus. Lagi pula, program kuliahnya tidak banyak. Kamu bisa menambah pengalaman kerja di waktu luang. Itu bagus. Ya, Tuan Zhou baik kepada kami, tetapi dia jarang menjadi bos yang baik. Anda mungkin tidak dapat menemukan pekerjaan sebaik itu setelah lulus. Di samping dua orang muda di satu sisi menasehati. Yah, tidak apa-apa. Guan Suking memandang Wang Xian dan mengangguk. Zhou Yuanhao mendengar persetujuannya, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Haha, selamat datang Suking untuk bergabung dengan kami. Saat mereka berbicara, makanan disajikan satu demi satu. Zhou Yuanhao sedang mencari Guan Suking untuk mengobrol dengannya. Wang Xian sedang duduk di sana dan makan. Suking, apakah kamu punya pacar? Tiba-tiba, pertanyaan ini membuat Guan Suking sedikit terkejut. Matanya berbinar dan dia menoleh untuk melihat Wang Xian. Zhou Yuanhao melihat perilakunya, sedikit mengernyit, matanya tertuju pada Wang Xian, dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Oh, ngomong-ngomong, Suking, kamu belum memperkenalkan temanmu. Ini teman sekelasku, Wang Xian. Guan Suking segera berkata, halo semuanya, saya Wang Xian. Wang Xian berkata bekerja sama. Jangan menggurui makan malamnya, ayo kita bicara. Zhou Yuanhao menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Xian bersaudara seharusnya memiliki kondisi yang baik di rumah. Apa yang kamu lakukan di rumah? Di rumah. Wang Xian mendengar kata-katanya dan tertawa, sekarang hanya ada satu saudara perempuan yang relatif. Dengan baik. Zhou Yuanhao sedikit terkejut, dan mulutnya sedikit terangkat. Maaf menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan, tapi izinkan saya mengatakan lebih banyak. Saudara Wang Xian tidak mudah, juga harus merencanakan kelulusan. Kamu dan Suking adalah Universitas Jiangcheng, kekuatannya ada, atau kamu juga datang ke perusahaanku, di masa depan ikuti aku, pasti lebih baik daripada kamu setelah lulus untuk mencari pekerjaan. Ya, ikuti Tuan Zhou, dan dia akan menjadi bos kita di masa depan, haha. Kata seorang pemuda sambil tersenyum. Oh, tidak lagi. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kehidupan universitas atau nikmatilah dengan baik. Tut Xiao Wang, kamu tidak dapat memiliki kesadaran ini. Kamu tidak dapat memiliki ide ini di perguruan tinggi. Kamu harus bekerja keras di perguruan tinggi. Apa artinya memiliki universitas yang bagus? Bukan untuk bermain-main, tetapi untuk menemukan pacar yang cantik. Tetapi untuk menemukan pacar yang cantik, Anda harus punya uang. Anda harus membeli puluhan ribu yuan untuk tas, pakaian, dan hadiah perhiasan lainnya untuk pacar Anda, yang juga bernilai puluhan ribu dolar. Sebagai seorang pemuda, Anda harus ada pengejaran, itulah motivasinya. Anda tidak bisa mengandalkan keluarga Anda harus mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Misalnya, jika kamu ingin mencari pacar secantik Suking, kamu tidak bisa membelikannya tas seharga ratusan yuan. Terlebih lagi, kamu tidak bisa membelikannya tas seharga ratusan yuan, bawa dia ke kantin untuk makan. Ini semua uang. Jika saya punya pacar cantik, tas dan pakaian bermerek diperlukan. Hadiah lain, bahkan mobil dan rumah, akan diperlukan di masa depan saya membelinya. Petik 2. Perusahaan di keluarga saya baru saja dimulai. Bagaimana mengatakan bahwa keuntungan tahunan sebesar RMB 5,6 juta buruk di Jiangcheng, jadi anak muda harus keluar lebih awal untuk berjuang. Xiao Wang, kamu dapat mempertimbangkan untuk mengikutiku. Kamu masih dapat memperoleh 3.000 yuan sebulan untuk pekerjaan paruh waktu. Wang menyalakan rokok dan berkhotbah dengan senyuman di wajahnya. Dan kata-katanya, tanpa jejak, meremehkan Wang Xian. 3.000 yuan sebulan untuk pekerjaan paruh waktu. 3.000 dolar sebulan. Wang Xian melihat cara Zhou mendidik generasi muda. Dia baik hati dan tidak bisa menahan tawa. Melihat tatapan serakah pada Guan Suking dari waktu ke waktu di matanya sesekali, dia dapat memahami arti dari manajer umum Zhou. Dia ingin mengejar Guan Suking dan memperlakukannya sebagai lawan potensial. Bagi lawan tentu saja akan menginjak-injak dengan keras. Tapi dia tidak bisa membandingkan secara langsung, takut menimbulkan antipati Guan Suking, jadi diam-diam meninggikan dirinya, meremehkannya. Ikuti dia. Kapan saudara karyawannya? Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Tuan Zhou, siswa sekolah kami, tidak memiliki materi seperti itu. Ratusan yuan dapat membeli tas, cinta kantin juga dapat dibicarakan. Dengan baik,
Ketika Zhou Zong mendengar kata-kata Wang Xian, wajahnya sedikit berubah. Dia tidak menyangka Wang Xian akan menyindirnya secara diam-diam. Ada sedikit ketidaksenangan di mata Tuan Zhou. Xiao Wang, kamu tidak boleh mengatakan itu. Cinta di kampus relatif murni, tetapi kamu harus keluar kampus, dan kamu selalu meninggalkan kampus untuk masuk ke masyarakat. Apa yang dikatakan Presiden Zhou adalah untuk kebaikanmu sendiri. Don, jangan bersyukur. Seorang pemuda melihat wajah Tuan Zhou dan segera mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Xian. Benar, apa yang bisa kamu lakukan tanpa uang sekarang? Para gadis ingin mencari suami yang mencintainya dan mencintai kekayaannya. Sayangnya, aku sudah menikah. Kalau tidak, aku akan mengejar presiden kita Zhou. Xiao Wang, kamu masih terlalu muda. Seorang gadis juga melirik Wang Xian dan berkata, mereka telah bekerja di masyarakat selama beberapa tahun, dan masih ada sedikit kedipan mata. Mereka dapat melihat bahwa Presiden Zhou ingin menginjak anak laki-laki ini dan secara alami membuka mulutnya untuk membantu bosnya. Ketika Wang Xian mendengarnya, jejak ironi muncul di matanya. Kita masih sekolah, tidak terlalu banyak kesulitan, kejar saja apa yang kita suka. Guan Suking merasa ada yang salah dengan suasana di sekitarnya, katanya sambil tersenyum. Suking, kamu masih terlalu muda untuk mendengarkan adikku, dan adikku akan mengomelimu di masa depan. Seorang gadis berkata kepada Guan Suking. Segera setelah dia selesai berbicara, dia melihat mata Tuan Zhou yang baik dan merasa senang di hatinya. Pelayan, pada saat ini, Presiden Zhou tergerak hatinya dan memanggil pelayan yang berdiri di depan pintu. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Pelayan datang dan bertanya, apakah kaviarmu terbatas? Tuan Zhou bertanya kepada pelayan. Aku akan bertanya pada koki tentang hal itu. Kata pelayan itu sambil tersenyum. Baiklah, pergilah dan tanyakan. Tuan Zhou mengangguk ringan, lalu berkata kepada orang banyak, Travel Foie Gras Caviar adalah 3 hidangan paling terkenal di luar negeri, terutama kaviar, yang sangat berharga. Kaviar Yipinge termasuk dalam produk penjualan terbatas. Porsi 4.000 yuan hanya cukup untuk dimakan 1 atau 2 orang. Rasanya enak, saya akan lihat berapa jumlahnya. Jika ada lebih banyak, saya akan minta lebih banyak. Tuan Zhou, kamu terlalu ambisius. Kaviar terlalu mahal. Ya, Tuan Zhou, makanan ini sudah cukup. Jika Anda tidak menunggu sampai Anda memberikannya kepada saudari Suking, kami tidak perlu mengeluarkan uang. Beberapa anak muda yang sangat bijaksana berkata, lihat berapa banyak salinannya. Wajah Tuan Zhou menunjukkan kepuasan ketika dia mendengar mereka. Maaf, Tuan, kaviar kami terjual habis hari ini. Segera, pelayan itu datang dan berkata dengan nada meminta maaf. Yah, tidak, ngomong-ngomong, apakah manajer Huang ada di dalam? Tuan Zhou bertanya dengan sedikit cemberut. Ya, Tuan, apa yang bisa saya bantu, Tuan? Pelayan itu bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku akan meneleponnya. Tuan Zhou melambai kepada pelayan dan mengeluarkan ponselnya. Tuan Zhou, apakah Anda kenal manajer Paviliun Yipin? Seorang pria muda berkata dengan heran. Beberapa kali, Zhou Zong berkata dengan lemah, tetapi secercah kepuasan muncul di matanya. Setelah kembali ke Tiongkok selama beberapa tahun, saya masih mengenal beberapa orang. Tuan Zhou, Anda mengenal begitu banyak orang dari semua lapisan masyarakat. Sangat mudah untuk melakukan apapun. Koneksi masih sangat penting dalam masyarakat saat ini. Zhou berkata sambil tersenyum, memutar nomor telepon yang berlawanan. Halo, Tuan Zhou, bagaimana kabarmu? Suara parubaya terdengar dari telepon. Apakah manajer Huang sedang sibuk? Tuan Zhou bertanya sambil tersenyum. Tidak, ada apa dengan Zhou? Bagaimana makan malammu hari ini? Saya sangat puas. Saya sangat puas. Sama halnya jika saya menelepon manajer Huang. Manajer Huang, bisakah Anda mendapatkan kaviar di hotel Anda? Pelayan berkata, tidak, tapi sekarang saya serakah. Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkannya? Saya akan mentraktir orang. Haha. Bagus, bagus, dapurnya sudah dipesan, seharusnya sudah. Bagus, saya akan menyusahkan manajer Huang. Wajah Tuan Zhou penuh dengan senyuman. Yah, Paviliun Yipin akan memesannya setiap hari jika terjadi kecelakaan, dan beberapa lagi. Zhou selalu berkata sambil tersenyum dan memandang Guan Suking, kamu bisa mencicipinya nanti, enak.
Zhou selalu membiarkanmu menghabiskan banyak uang untuk makanan ini. Guan Suking berkata sambil tersenyum. Tidak lebih dari $10.000. Tuan Zhou menggelengkan kepalanya, selama kamu bisa makan enak hari ini. Oh, ngomong-ngomong, di mana kamu dan temanmu akan makan? Kita akan piknik di sekolah. Guan Suking berkata sambil tersenyum. Sebuah piknik. Tuan Zhou sedikit terkejut, mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana kamu bisa pergi piknik di hari yang panas seperti ini? Ada banyak nyamuk di lapangan. Xiao Wang, kamu sedikit tidak pengertian. Lagi pula, tidak bagus untuk kulit perempuan untuk dihisap. Jika kamu mengundang perempuan untuk makan malam, setidaknya kamu harus pergi ke restoran yang layak. Hotel mana yang harus dikunjungi? Wang Xian melihat Zhou Zong menatapnya dan bertanya sambil meminum sedikit air. Yipinge agak mahal, dan kemampuan murid-muridmu terbatas. Tapi setidaknya kamu harus pergi ke beberapa jaringan restoran. 2 atau 300 yuan untuk makan tidak cocok untuk piknik hari ini. Zhou Zong berkata, dan memandang Guan Suking, dan pikniknya sangat tidak aman, lebih baik Suking atau tidak. Haha, Wang Xian mendengar kata-katanya, dengan nada meremehkan haha. Zhou Zong mendengar kalimatnya haha, sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Tuan Zhou, ayo makan cepat. Sekarang sudah larut. Guan Suking melihat wajah Wang Xian tidak senang, jadi dia mengulurkan tangannya dan menarik lengannya ke bawah. Telapak tangannya baru saja tersangkut di telapak tangan Wang Xian, seolah-olah dia tersengat listrik. Wang Xian memandang Guan Suking di satu sisi dan tertawa. Dia tidak mempedulikannya lagi. Dia bercanda, makanlah. Makanan laut Yipinge benar-benar enak. Haha, kalau begitu kamu bisa makan lebih banyak. Kamu mungkin tidak bisa makan lagi di masa depan. Zhou selalu berkata sinis. Benar, terima kasih banyak atas traktiranmu hari ini. Mulut Wang Xian sedikit terangkat, mengangguk, mengambil sumpit dan terus makan. Melihat penampilan Wang Xian, Guan Suking menghela nafas lega, ragu-ragu sejenak, menjepit cakar kepiting, dan berkata sambil tersenyum, makan ini, enak. Baiklah baiklah. Wang Xian memandangnya dan mengangguk. Ini sungguh, aku khawatir aku tidak bisa memakannya setelah makan kali ini. Seorang pemuda di satu sisi melihat penampilan Wang Xian dan bergumam dengan suara rendah. Sangat rendah, tapi semuanya terdengar. Tapi Wang Xian tidak peduli. Mereka semua adalah rekan Wang Suking, dan dia tidak ingin mengkhawatirkan hal itu. Saat ini, di kantor Yipinge, manajer Huang menutup telepon manajer umum Zhou dan mengatakan sesuatu kepada Tuan Li, yang sedang membereskan masalah. Ya, Tuan Li mendengar apa yang dia katakan, tolak tamu itu. Setelah beberapa saat, simpan semua kaviar di dapur. Anda dan saya akan pergi ke kamar pribadi dan memberikannya kepada orang lain. Tuan Li, kepada siapa? Manajer Huang sedikit terkejut dan bertanya dengan heran. Bos masa depanmu. Manajer umum Li memandangnya dan berkata, besok Yipinge adalah milik orang itu, hari ini kamu pertama kali mengetahuinya. Bos masa depan. Manajer Huang terkejut. Dia juga tahu bahwa manajer umum Li telah berbicara dengan orang-orang tentang menjual Yipinge, tetapi dia tidak menyangka calon bosnya akan makan malam di sini hari ini. Manajer Huang dengan cepat mengangguk, lalu pergi ke dapur. Dia ingin koki mempersiapkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, itu adalah makanan untuk bos masa depan.